Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asra Fitriah, NIM 2019 161019. Saya dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Seperti biasa di sini saya akan melanjutkan tentang materi kepramukaan, di mana materi kali ini adalah tentang tata upacara penggalang. Nah, yang pertama, bagaimana sih bentuk upacara penggalang tersebut? Nah, kita bisa lihat di gambar yang sudah saya sediakan. Itu adalah bentuk dari upacara penggalang, di mana upacara ini adalah upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Biasanya juga bisa untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Terus penggalang itu juga tingkatan dalam pramuka setelah siaga, biasanya berusia 11-15 tahun. Menurut pencapaian SKU, pramuka penggalang itu digolongkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Selanjutnya tentang jenis-jenis upacara penggalang dan pelaksanaannya. Yang pertama itu ada upacara pembukaan latihan, di mana yang pertama itu biasanya menyiapkan perlengkapannya, yaitu ada bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan teks Dasa Dharma. Kemudian tentang pelaksanaan upacaranya, dia ada satu orang pemimpin biasanya disebut dengan pratama, dan ada satu orang pembina upacara, 3 orang pengibar bendera, dan 1 orang pembaca Dasa Dharma. Untuk persiapan upacaranya, biasanya ada periksa kerapihan dan absen oleh masing-masing pemimpin regu. Kemudian juga ada pembagian tugas, pelaksanaan upacara, dan persiapan perlengkapan oleh regu yang ditugaskan. Kemudian juga ada pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapihan barisan. Untuk pelaksanaannya, yang pertama, regu disiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Terus yang kedua, pembina upacara menempati tempatnya. Terus pembantu pembina berdiri di belakang pembina. Terus penghormatan kepada pembina yang dipimpin oleh pratama, yang dilanjutkan dengan laporan bahwa upacara itu udah siap. Kemudian pengibaran bendera merah putih oleh petugas dan penghormatan kepada bendera merah putih yang dipimpin oleh pratama. Kemudian pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta. Selanjutnya pembacaan teks Dasa Dharma oleh petugas. Selanjutnya pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan oleh pengantar. Kemudian laporan pemimpin bahwa upacara telah selesai. Kemudian pembina upacara dan pembantu pembina keluar lapangan, dan upacara pembukaan dibubarkan oleh pratama. Upacara yang kedua ada upacara penutupan, di mana ada 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan ini. Ya, ada persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. Untuk prosesnya itu sama seperti pembukaan, hanya saja pelaksanaannya berbeda, yaitu pembina dijemput oleh pratama, pembina menempati tempat yang sudah disediakan, dan pembantu baris di belakang pembina. Kemudian penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan oleh laporan. Kemudian penurunan dari bendera merah putih dan dipimpin penghormatan yang dipimpin oleh pratama. Kemudian pembina menyampaikan kata pengantar yang dilanjutkan doa. Kemudian pratama maju 1 langkah dan menyampaikan bahwa upacara telah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan penghormatan kepada pembina. Kemudian pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan lapangan upacara dan pasukan dibubarkan oleh pratama. Upacara yang ketiga itu adalah upacara pelantikan, di mana yang pertama ada menyiapkan alat upacara, yaitu kayak bendera merah putih, tongkat, ikat bendera merah putih, dan digulung. Kemudian ada persiapan meja, air putih, baki, minyak wangi, dan lap. Kemudian ada persiapkan tanda yang dibutuhkan dan persiapan petugas. Selanjutnya persiapan upacaranya ada 3. Yang pertama, periksa pasukan yang sudah siap dalam bentuk angket, kemudian periksa peserta penggalang yang akan dilantik, dan periksa pratama yang bertugas dalam menjemput pembina upacara. Untuk pelaksanaannya, yang pertama, pembina menempatkan diri pada tempat yang disediakan. Kemudian pembantu pembinanya di belakang pembina. Kemudian pratama memimpin penghormatan kepada pembina. Kemudian penggalang yang akan dilantik diantar oleh pratama ke depan pembina. Kemudian ada tanya jawab tentang SKU antara pembina dan penggalang yang akan dilantik. Kemudian penggalang yang akan dilantik mencuci wajah, tangan, dan kakinya, kemudian dikeringkan dengan lap, lalu diberi pewangi.
kemudian doa bersama dipimpin oleh kakak pembina, kemudian petugas membawa bendera merah putih ke dalam arena upacara melalui samping kanan pembina, kemudian pembina memimpin penghormatan kepada bendera merah putih. Kemudian pembina melantik penggalang, di mana ada tata caranya. Yang pertama, ujung bendera dipegang oleh penggalang yang akan dilantik, kemudian ujung bendera diletakkan di dada kanan penggalang yang akan dilantik dan mengucapkan janji Sri Satya dan penyematan tanda pelantikan oleh pembina, lalu pembina mengucapkan selamat. Nah, selanjutnya setelah itu pembina yang sudah melakukan pelantikan diantar Pratama kembali ke tempat yang semula. Kemudian pertama melapor serta memimpin penghormatan pada pembina. Pembina dan bantu pembina meninggalkan upacara dan pembubaran pasukan oleh Pratama. Nah, itu saja video tentang materi tata upacara penggalang dari saya. Atas salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.